Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitria dengan NRP 5017251003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mepresentasikan dan menjelaskan mengenai chapter 4, yaitu tektonik lempeng. Ini gambar 4.1. Itu memperlihatkan sebuah peta global lempeng tektonik utama bumi beserta jenis batas antar lempengnya. Nah, peta ini itu dibuat dengan cara mengulang tepi barat ke tepi timur, sehingga seluruh lempeng itu dapat ditampilkan secara utuh tanpa terpotong. Nah, setiap jenis batas lempeng itu ditunjukkan dengan simbol yang berbeda untuk memudahkan pemahaman proses tektonik yang terjadi. Nah, garis ganda yang terlihat pada peta itu menunjukkan batas lempeng divergen, yaitu daerah tempat dua lempeng itu bergerak saling menjauh. Nah, pada batas ini itu biasanya terjadi pemekaran dasar samudra atau sea floor splitting dan pembentukan kerak samudra baru, misalnya di gunungan tengah samudra atau Timor. Nah, garis tunggal itu menunjukkan batas lempeng transform, yaitu batas tempat dua lempeng itu bergeraknya itu saling bergeser sejajar satu sama lain tanpa membentuk atau menghancurkan kerak. Nah, contoh dari batas ini itu adalah patahan San Andreas di California. Nah, garis tebal dengan segitiga itu menandakan batas lempeng konvergen, yaitu tempat di mana dua lempeng itu bergerak saling mendekat. Dan arah segitiga itu menunjukkan lempeng yang menunjam ke bawah seperti zona subduksi yang sering dikaitkan dengan aktivitas gempa bumi, gunung api, dan pembentukan palung laut. Nah, beberapa lempeng utama yang ditunjukkan dalam gambar itu termasuk ada lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, lempeng Pasifik, lalu juga ada lempeng Indo-Australia, lempeng Antartika, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, lempeng Arab, Filipina, Popos, Nazca, Juan de Fuca, Karibia, dan juga Skotsia. Nah, selain memperlihatkan lempeng-lempeng utama, gambar ini itu juga menampilkan fitur geologi penting yang berkaitan langsung dengan interaksi antar lempeng. Pegunungan Himalaya itu terbentuk akibat pembukaan antara lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Eurasia. Sedangkan patahan San Andreas itu merupakan contoh batas transform antara lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara. Sedangkan Palung Perugini itu menunjukkan adanya zona subduksi tempat lempeng Nazca itu menunjam ke bawah lempeng Amerika Selatan. Nah, dengan demikian, gambar 4.1 ini membantu memahami hubungan antara pergerakan lempeng tektonik dan terbentuknya berbagai bentang alam serta aktivitas geologi di permukaan bumi. Lalu, gambar 4.2 itu menjelaskan sejarah pergerakan benua atau continental drift dan pemecahan superbenua Pangea hingga membentuk susunan benua seperti yang kita kenal sekarang. Nah, gambar ini itu menunjukkan bahwa posisi benua itu tidaklah tetap, melainkan terus berubah selama ratusan juta tahun akibat pergerakan lempeng tektonik. Nah, pada 225 juta tahun yang lalu, seluruh benua di bumi itu masih menyatu membentuk satu super benua besar yang disebut dengan Pangea. Nah, Pangea sendiri itu dikelilingi oleh samudra luas, salah satunya adalah Samudra Tethys. Nah, pada masa ini, daratan bumi itu membentuk satu kesatuan besar sehingga iklim, flora, dan fauna itu relatif seragam di banyak wilayah. Lalu, sekitar 135 juta tahun yang lalu, Pangea itu mulai mengalami pemecahan akibat aktivitas tektonik di bagian dalam bumi. Retakan-retakan besar itu mulai berkembang dan memisahkan Pangea menjadi dua daratan utama, yaitu Laurasia, belahan bumi utara, dan juga Gondwana di belahan bumi selatan. Nah, pemisahan ini itu disertai dengan pembentukan samudra baru di antara kedua benua tersebut. Pada 65 juta tahun yang lalu, proses pemecahan itu masih
terus berlanjut sehingga Laurasia dan Gondwana itu terpecah lagi menjadi benua-benua yang lebih kecil. Amerika Utara dan Eurasia itu mulai terpisah. Begitu pula dengan Afrika dan juga Amerika Selatan, Antartika serta Australia. Nah, pada periode ini India itu bergerak cepat ke arah utara dan akhirnya bertumbukan dengan Asia, yang kemudian menyebabkan terbentuknya pegunungan Himalaya. Pada masa kini, pergerakan benua itu masih terus berlangsung meskipun sangat lambat, hanya beberapa sentimeter per tahun. Nah, lempeng-lempeng tektonik itu terus berinteraksi melalui batas divergen, konvergen, dan juga transform. Nah, interaksi ini itu menyebabkan berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi, aktivitas gunung api, pembentukan pegunungan, serta pembukaan dan penutupan samudra. Gambar 4.2 itu menegaskan bahwa permukaan bumi itu bersifat dinamis dan terus berevolusi sepanjang waktu geologis. Lalu gambar 4.3 itu menjelaskan bukti paleontologi yang sangat kuat tentang keberadaan superbenua Gondwana di belahan bumi selatan. Nah, gambar ini itu menunjukkan bahwa jenis fosil yang sama itu ditemukan di benua-benua yang saat ini itu terpisah jauh oleh samudera, sehingga tidak mungkin jika dijelaskan benua-benua tersebut selalu berada pada posisi yang sama seperti saat ini. Nah, fosil tumbuhan seperti Glossopteris, yaitu tumbuhan yang mirip dengan pakis, itu ditemukan di batuan berumur Permian hingga Pennsylvania di Amerika Selatan, Afrika, Antartika, India, dan juga Australia. Tumbuhan ini tidak mungkin menyebar melintasi samudra yang luas, sehingga keberadaannya di 5 benua tersebut itu menunjukkan bahwa daratan-daratan itu dulunya saling terhubung. Nah, keseragaman jenis dan umur fosil itu memperkuat gagasan bahwa kelima benua tersebut itu pernah menjadi satu kesatuan darat. Nah, selain tumbuhan, fosil hewan darat itu juga mendukung hal ini, seperti Cynonetus dan juga Lystrosaurus itu adalah reptil darat seukuran domba yang hidup pada periode Trias awal. Karena hewan-hewan ini itu hidup di darat dan tidak mampu menyeberangi samudra, penemuan fosilnya di beberapa benua itu yang kini terpisah itu mampu menunjukkan bahwa benua-benua tersebut itu dulunya saling menyatu dan memungkinkan migrasi hewan secara bebas. Nah, bukti tambahan itu juga datang dari fosil reptil air tawar Mesosaurus yang ditemukan di batuan Permian di bagian selatan Afrika dan Amerika Selatan. Nah, karena Mesosaurus itu hidup di lingkungan air tawar dan sangat tidak mungkin hewan ini menyeberangi Samudra Atlantik, kesamaan fosil Mesosaurus di kedua benua tersebut itu menunjukkan bahwa Afrika dan Amerika Selatan dulunya berdekatan atau menyatu. Nah, secara keseluruhan, distribusi fosil, tumbuhan, dan hewan yang sama di berbagai benua selatan ini itu menjadi bukti kuat bahwa Amerika Selatan, Afrika, lalu ada Antartika, India, dan Australia itu pernah tergabung dalam superbenua Gondwana. Nah, gambar 4.3 itu memperkuat teori pergeseran benua dan juga lempeng tektonik yang menjelaskan bagaimana benua-benua tersebut kemudian terpisah dan bergerak ke posisi mereka saat ini. Lalu gambar 4.4 itu menjelaskan bukti glasiasi Paleozoik, Paleozoikum akhir yang mendukung teori pembentukan superbenua Pangea. Nah, pada bagian A, benua-benua itu ditampilkan dalam posisi modern dengan area daratan berwarna putih itu menunjukkan dengan area daratan berwarna putih itu menunjukkan wilayah yang mengalami glasiasi. Nah, panah-panah itu menunjukkan arah aliran es. Sedangkan distribusi glasiasi yang luas dan tersebar di berbagai benua saat ini itu tampak acak, sehingga sulit dijelaskan secara logis jika benua-benua itu selalu berada dalam posisi sekarang.
Lalu pada bagian B, benua-benua itu disusun kembali sehingga membentuk Pangea. Setelah penyusunan ulang ini, wilayah glasiasi itu menjadi lebih kecil, terkonsentrasi, dan arah aliran es itu menjadi konsisten satu sama lain. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa benua-benua tersebut dahulu saling berdekatan, sehingga es itu dapat menyebar dengan pola aliran yang lebih masuk akal. Secara keseluruhan, gambar ini itu menunjukkan bahwa bukti glasiasi yang tersebar di benua-benua yang berbeda saat ini itu dapat dijelaskan dengan teori pergeseran benua. Nah, ketika benua-benua itu disatukan menjadi Pangea, pola glasiasi itu menjadi lebih logis secara geografis dan memperkuat bukti bahwasanya benua-benua itu pernah tergabung menjadi satu kesatuan daratan. Selanjutnya, di gambar 4.5, gambar ini itu menjelaskan dua cara menafsirkan distribusi zona iklim kuno atau paleoklimat. Pada bagian A, itu diasumsikan bahwa benua-benua itu tetap pada posisinya, sementara kutub-kutub itu berpindah dari posisi sekarang. Nah, dalam skenario ini, posisi kutub kuno itu berbeda dengan posisi kutub saat ini, sehingga zona iklim seperti es, gurun, dan terumbu karang itu tampak terdistribusi secara diagonal melintasi benua-benua. Artinya, pola iklim kuno itu dijelaskan melalui perubahan posisi kutub. Sedangkan pada bagian B itu diasumsikan bahwa kutub-kutub itu tetap pada posisinya, sedangkan benua yang bergerak dari waktu ke waktu. Zona iklim kuno kemudian berpindah bersama benua. Nah, untuk kesederhanaan, gambar itu menunjukkan bahwa benua itu bergerak sebagai satu kesatuan tanpa mengubah posisi relatifnya satu sama lain. Nah, jika posisi relatif benua itu berubah, pola distribusi zona iklim itu akan lebih kompleks. Kesimpulannya, gambar ini itu menunjukkan bahwa distribusi zona iklim kuno itu dapat dijelaskan melalui dua interpretasi, yaitu pergeseran kutub atau pergeseran benua. Meskipun teori pergeseran benua atau plate tectonic saat ini itu lebih diterima secara luas karena konsistensinya dan dengan bukti geologi dan juga bukti paleomagnetik. Selanjutnya, di gambar 4.6, itu menjelaskan pergeseran kutub selatan yang tampak sejak periode Cretaceous berdasarkan bukti paleoklimik. Nah, garis merah pada gambar itu menunjukkan jalur yang dilalui kutub selatan pada periode Cretaceous melewati Eocene dan juga hingga awal quarter. Dari pola ini itu terlihat seolah-olah kutub itu berpindah dari waktu ke waktu. Namun, Wegener itu menafsirkan fenomena ini berbeda. Ia berpendapat bahwa sebenarnya benua-benua yang bergerak, sedangkan kutub itu tetap pada posisinya. Nah, dengan kata lain, jalur kutub yang tampak berpindah sebenarnya merupakan rekaman pergerakan benua di bawah kutub. Gambar ini itu menunjukkan bagaimana Wegener itu menggunakan bukti paleoklimik seperti distribusi zona glasial, lalu gurun, dan juga formasi sedimen iklim kuno itu untuk mendukung teori pergeseran benua dan menjelaskan posisi relatif benua dari masa ke masa. Nah, di gambar 4.7 itu dijelaskan konsep pergeseran benua menurut Wegener dengan memperlihatkan perbedaan kepadatan antara benua, kerak samudra, dan juga mantel. Menurut konsep ini, benua yang kurang padat dengan kepadatan sekitar 2,7 gram per sentimeter kubik bergerak di atas kerak samudra yang lebih padat dengan kepadatan sekitar 3 gram per sentimeter kubik. Nah, saat benua itu bergerak, ujung depannya itu mendorong kerak samudra, sehingga menghasilkan pengkerutan yang membentuk jajaran pegunungan di tepinya. Nah, di bawah keduanya itu terdapat mantel dengan kepadatan lebih tinggi.
sekitar 3,3 gram per sentimeter kubik yang mendukung pergerakan benua di atasnya. Dengan kata lain, gambar ini itu menggambarkan bahwa kerak itu mengapung dan maaf, dengan kata lain gambar ini itu menjelaskan bahwasanya benua itu mengapung dan bergerak di atas kerak samudra, menghasilkan deformasi geologi seperti pegunungan di tepinya, sesuai dengan prinsip isostasi dan juga pergeseran benua. Lalu yang selanjutnya di gambar 4.8, gambar 4.8 ini itu menjelaskan deep magnetic atau inklinasi yang didefinisikan sebagai sudut kemiringan garis gaya magnet bumi terhadap permukaan horizontal yang bervariasi bergantung jarak ke kutub magnet. Nah, di gambar yang A, batuan yang berada di dekat kutub magnet utara itu memiliki deep magnetic curam, di mana garisnya itu hampir vertikal ke bawah. Nah, ini itu menunjukkan medan magnet bumi itu di dekat kutub itu sangat tegak. Lalu di gambar yang B, batuan yang berada di dekat khatulistiwa di belahan bumi utara itu memiliki deep magnetic lebih dangkal dengan garis gaya magnet itu lebih horizontal. Hal ini menunjukkan medan magnet itu lebih menyebar secara horizontal di daerah ekuator. Lalu yang C, batuan di belahan bumi selatan itu menunjukkan deep magnetic yang mengarah ke atas, searah dengan garis gaya magnet yang masuk ke kutub selatan. Sedangkan D, itu merupakan jarum kompas di Antartika yang menunjukkan inklinasi curam ketika kutub magnet selatan memperlihatkan orientasi garis gaya magnet hampir vertikal ke atas. Nah, dengan mengukur deep magnetic pada batuan, para ilmuwan itu dapat memperkirakan jarak relatif batuan ke kutub magnet utara atau selatan, sehingga berguna untuk rekonstruksi posisi benua dan juga studi paleomagnetik. Lalu gambar 4.9 itu menjelaskan mengenai studi paleomagnetik menggunakan aliran lava Permian di Amerika Utara. Aliran lava yang mengeras mengandung mineral magnetik seperti magnetit yang merekam arah medan magnet bumi pada saat lava mendingin. Nah, dengan menganalisis orientasi magnet ini, ilmuwan itu dapat menentukan posisi kutub magnet utara yang tampak pada waktu tersebut. Nah, pada gambar ini, aliran lava Permian di Amerika Utara itu menunjukkan bahwa posisi kutub magnet utara yang tampak berbeda dari kutub saat ini memberikan bukti bahwa benua itu bergerak dari waktu ke waktu, mendukung teori pergeseran benua yang dinyatakan oleh Wegener. Nah, singkatnya, gambar ini itu memperlihatkan bagaimana rekaman magnetik dalam batuan purba itu dapat digunakan untuk melacak pergerakan benua dan posisi kutub di masa lalu. Lalu, gambar 4.10 itu menunjukkan jalur pergeseran kutub magnet utara yang tampak selama 520 juta tahun terakhir. Nah, berdasarkan data paleomagnetik dari batuan di Amerika Utara yang berwarna merah dan Eropa yang berwarna hijau, jalur ini itu menggambarkan posisi kutub magnet utara yang tampak pada berbagai periode geologi seperti pada Kambrian hingga Kretaseus. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan antara jalur Amerika Utara dan juga Eropa. Sehingga hal ini tuh dapat disimpulkan bahwa benua-benua itu tidak tetap berada di tempatnya, melainkan bergerak relatif satu sama lain. Nah, dengan kata lain, meskipun kutub magnet itu sebenarnya tetap, jalur kutub yang tercatat di batuan itu berbeda karena pergerakan benua, sehingga gambar ini memberikan bukti kuat untuk teori pergeseran benua. Lalu gambar 4.11 itu menunjukkan kecocokan bentuk benua dan kesamaan jenis batuan antara Amerika Selatan dan Afrika. Di area biru muda di sekitar benua itu menandakan
landas kontinen, yaitu bagian perairan dangkal yang masih menjadi bagian dari benua. Nah, sedangkan area berwarna di dalam benua itu menunjukkan sabuk batuan yang lebar, yang memiliki jenis dan usia batuan yang sama dengan pada kedua benua, sehingga tampak saling berkorelasi. Nah, panah-panah yang ada pada gambar itu menunjukkan arah pergerakan gletser yang ditentukan dari striasi pada batuan. Nah, kombinasi kecocokan bentuk benua, kesamaan batuan, dan bukti glasiasi ini itu memberikan dukungan kuat terhadap teori pergeseran benua, menunjukkan bahwa Amerika Selatan dan Afrika itu pernah saling menempel sebagai bagian dari super benua yang sama. Lalu ada gambar 4.12 yang menjelaskan hipotesis mengenai sea floor spreading atau pemekaran dasar laut yang dikemukakan oleh Harry Hess, yang menjadi dasar teori tektonik lempeng modern. Nah, hipotesis ini sendiri itu menjelaskan bagaimana dasar laut itu terbentuk, bergerak, dan didaur ulang melalui proses konveksi di mantel. Nah, pada bagian A, Hess itu mengusulkan bahwa konveksi itu terjadi di seluruh mantel bumi. Arus konveksi ini itu berupa material panas yang naik dari dalam mantel dan material yang lebih dingin itu akan turun kembali ke dalam mantel. Nah, untuk itu biasanya untuk keperluan ilustrasi skala punggungan dan juga balon itu dilebih-lebihkan agar pergerakan mantel itu lebih mudah untuk dipahami. Nah, pada bagian B itu dijelaskan proses lebih rinci di dasar laut. Yang pertama, naiknya mantel panas di sumbu penyebaran. Material panas ini itu dari mantel naik tepat di bawah punggungan tengah samudra atau mid-oceanic ridge yang merupakan sumbu penyebaran. Nah, naiknya material ini itu memicu terjadinya vulkanisme basaltik dan aliran panas yang tinggi. Lalu yang kedua itu ada divergensi dasar laut. Nah, saat kerak samudra itu baru terbentuk, lempeng-lempeng bergerak menjauh dari sumbu. Nah, divergensi ini itu membelah lembah Rif di punggungan yang sering disertai dengan gempa bumi dangkal. Nah, subduksi kerak laut tua atau kerak samudra yang lebih dingin dan tua itu akan tenggelam di palung samudra. Nah, proses ini itu akan membentuk zona Benioff, yaitu zona gempa bumi yang terkait subduksi dan menghasilkan magma yang bersifat andesitik yang membentuk busur gunung berapi di tepi benua. Nah, dengan demikian, gambar 4.12 ini itu menunjukkan bahwa konveksi di mantel itu bertindak sebagai mesin yang mendorong pembentukan dasar laut di punggungan dan menghancurkan kerak lama di palung, serta menjelaskan siklus daur ulang kerak samudra dan pergerakan lempeng yang mendasari teori tektonik lempeng. Lalu gambar 4.13. Gambar ini itu menjelaskan tentang struktur litosfer dan juga astenosfer, serta perbedaan sifat fisik antara kerak samudra dan juga kerak benua. Yang pertama, litosfer. Seperti yang sudah dijelaskan di chapter-chapter sebelumnya, litosfer sendiri adalah lapisan kaku dan padat yang mencakup kerak bumi dan bagian atas mantel. Nah, litosfer itu membentuk lempeng-lempeng tektonik yang bergerak di atas astenosfer. Nah, litosfer atau kerak samudra itu rata-rata tebalnya sekitar 70 km, sedangkan kerak benua itu lebih tebal, berkisar antara 125 hingga 250 km, terutama di bawah pegunungan atau kerak tua. Lalu ada lapisan astenosfer. Nah, lapisan di balik litosfer yang ini dia itu bersifat plastis, yang berfungsi sebagai pelumas yang memungkinkan litosfer itu bergerak. Nah, di bawah benua, astenosfer itu mungkin tipis atau bahkan tidak ada, sehingga pergerakan lempeng itu lebih lambat. Lalu ada kerak samudra dengan tebal sekitar 5-8 km, serta memiliki kecepatan gelombang seismik itu 7 km per detik
dan lebih padat daripada kerak benua. Lalu kerak benua sendiri dengan tebal kurang lebih 70 km dengan kecepatan gelombang primernya itu sekitar 6 km per detik. Dan kerak benua juga memiliki komposisi yang lebih kompleks dibandingkan kerak samudra. Lalu ada mantel di bawah diskontinuitas MOHO. Nah, di bawah lapisan MOHO, kecepatan gelombang seismik itu meningkat menjadi sekitar 8 km per detik, yang menandakan perubahan densitas dan kekakuan material dari kerak ke mantel atas. Secara keseluruhan, gambar 4.13 itu menunjukkan perbedaan ketebalan, kekakuan, dan kecepatan gelombang seismik antara kerak samudra dan kerak benua, serta bagaimana litosfer itu mengapung di atas astenosfer. Dan dia itu sangat ulet untuk membentuk lempeng-lempeng tektonik. Nah, selanjutnya itu ada gambar 4.14 yang menjelaskan anomali magnetik laut dan hubungannya dengan pemekaran dasar laut. Oke, yang pertama itu ada pengukuran anomali magnetik. Pengukuran anomali magnetik itu dilakukan dengan magnetometer yang ditarik di belakang kapal dan mengukur variasi medan magnet di atas dasar laut. Nah, hasil pengukuran ini itu akan menunjukkan anomali magnetik, yaitu perbedaan antara medan magnet lokal dengan medan magnet rata-rata bumi. Lalu yang kedua ada anomali positif dan juga negatif. Nah, anomali positif itu ditunjukkan dengan warna hitam dan terjadi ketika medan magnet batuan itu sejalan dengan medan magnet bumi saat ini. Sedangkan anomali negatif itu ditunjukkan dengan warna tan dan terjadi ketika medan magnet atau batuan itu berlawanan arah dengan medan magnet bumi saat ini. Lalu ada simetri di sekitar punggungan tengah samudra atau dimor. Anomali magnetik itu membentuk pola garis-garis simetris di kedua sisi MOR, seperti di Atlantik Selatan dan juga di Islandia. Nah, pola-pola ini itu sejajar dengan lembah Rift atau Rift Valley, sehingga menunjukkan bahwa material baru yang terbentuk di punggungan tengah itu merekam orientasi medan magnet saat itu. Lalu ada juga hubungan dengan seafloor spreading-nya itu apa? Simetri anomali magnetik itu menunjukkan bahwa dasar laut itu terus bertambah dari pusat punggungan. Dan setiap kali terjadi pembalikan medan magnet bumi, batuan yang membeku itu mencatat orientasi baru. Nah, dengan demikian, pola garis simetris ini itu menjadi bukti kuat untuk teori pemekaran dasar laut. Lalu ada pembalikan medan magnet. Nah, anomali itu menunjukkan bahwa medan magnet bumi itu pernah mengalami pembalikan polaritas atau magnetic reversal, sehingga lapisan lava di dasar laut itu memiliki orientasi magnetik yang berbeda-beda. Nah, gambar ini itu menunjukkan bagaimana pengukuran anomali magnetik laut itu dapat digunakan untuk mendeteksi penyebaran atau pemekaran dasar laut dan mendukung konsep tektonik lempeng serta pembalikan medan magnet bumi. Selanjutnya, itu ada pembalikan polaritas magnetik bumi dalam 5 juta tahun terakhir. Nah, data ini itu diperoleh dari aliran lava yang telah diberi tanggal radiometrik, sehingga usia masing-masing lapisan lava itu dapat ditentukan dengan presisi. Nah, dengan cara ini, setiap lapisan itu menunjukkan kondisi medan magnet bumi pada saat pembekuan lava tersebut. Nah, warna pada gambar itu merepresentasikan jenis polaritas. Lapisan berwarna hitam itu menunjukkan magnetisme normal, yaitu orientasi medan magnet itu sejalan dengan medan magnet bumi saat ini. Sementara lapisan berwarna tan itu menunjukkan magnetisme terbalik, di mana orientasi medan magnet itu berlawanan dengan medan bumi saat ini. Nah, gambar itu juga menyertakan skala waktu polaritas geomagnetik selama interval 0-5 juta tahun sebelum sekarang dengan epoch magnetik itu utama yang berbeda. Nah, epoch Brunhals itu
menandai periode terakhir dengan polaritas normal, sedangkan Matuyama itu menunjukkan periode sebelumnya dengan polaritas sebagian besar itu terbalik. Sedangkan epoch Gauss dan Gilbert itu lebih tua, menunjukkan pola pembalikan magnetik sebelum Matuyama. Dan selain epoch utama itu beberapa peristiwa magnetik singkat itu juga ditunjukkan seperti Zaramilo, Olduvai, Mammoth, Kokiti, Hunifa, Sidus Fall, dan juga Tevra. Nah, peristiwa ini adalah pembalikan atau variasi polaritas yang berlangsung dalam skala waktu lebih pendek dibandingkan epoch utama, memberikan detail tambahan tentang fluktuasi medan magnet bumi. Nah, secara keseluruhan, pola hitam dan tan yang berselang-seling itu menunjukkan bahwa medan magnet bumi itu tidak stabil secara permanen, melainkan mengalami pembalikan periodik. Nah, dengan mempelajari pola ini, ilmuwan itu dapat menyusun skala waktu geomagnetik yang penting untuk penanggalan batuan serta memahami pergerakan dasar laut dan juga tektonik lempeng. Lalu selanjutnya, gambar 4.16 itu menjelaskan asal-usul anomali magnetik di dasar laut. Nah, selama periode magnetisme terbalik, seperti epoch Gilbert, aliran basaltik yang muncul di puncak punggungan tengah samudra itu menjadi termagnetisasi sesuai dengan orientasi medan magnet saat itu, menghasilkan pola magnetisme yang terbalik. Nah, seiring waktu, zona tanggul ini itu terbelah dan bergerak ke samping akibat pemekaran dasar laut. Sementara aliran basaltik itu baru muncul di puncak punggungan dan menjadi termagnetisasi normal. Nah, proses ini itu menghasilkan pola tanggul magnetik yang simetris di kedua sisi punggungan. Nah, dengan mengkorelasikan pola anomali magnetik dengan catatan pembalikan magnetik, ilmuwan itu dapat memberi tanggal pada anomali tersebut. Artinya, anomali magnetik itu tidak hanya mencatat riwayat pembalikan medan magnet bumi, tetapi juga dapat digunakan untuk menentukan usia dasar laut. Nah, lebih jauh lagi, pola simetris ini itu memungkinkan pengukuran laju penyebaran dasar laut. Karena jarak tanggul basaltik dari punggungan itu berkaitan dengan waktu sejak terbentuknya. Secara keseluruhan, gambar ini itu menunjukkan bagaimana pembalikan magnetik bumi itu terekam dalam batuan dasar laut dan bagaimana pola magnetik itu dapat digunakan untuk memahami sejarah dan juga kecepatan pergerakan lempeng tektonik. Nah, gambar 4.17. Gambar ini menunjukkan peta usia dasar laut yang ditentukan dari anomali magnetik di dasar samudra. Nah, warna-warna yang berbeda pada gambar itu mewakili periode geologis yang berbeda, mulai dari Miosen hingga Jurassik akhir. Peta ini itu memperlihatkan bahwa dasar laut itu semakin tua seiring jaraknya bertambah dari punggungan tengah samudra. Dengan kata lain, batuan basaltik yang lebih dekat dengan punggungan berumur lebih muda karena baru terbentuk dari magma yang naik, sedangkan batuan yang lebih jauh dari punggungan lebih tua karena terbentuk lebih lama dan terdorong oleh proses pemekaran dasar samudra. Nah, gambar ini itu memberikan bukti kuat bagi teori pemekaran dasar samudra atau seafloor spreading theory, menunjukkan bahwa kerak samudra itu terus terbentuk di punggungan tengah dan akan bergerak ke samping sehingga usia dasar laut itu meningkat secara bertahap menjauhi punggungan. Nah, hal ini itu juga mendukung konsep pergerakan lempeng tektonik dan proses pemekaran dasar laut sebagai mekanisme utama dalam tektonik lempeng. Lalu gambar selanjutnya itu menunjukkan dua cara untuk menafsirkan hubungan antara zona patahan dan punggungan tengah samudra. Nah, pada skema A atau strict slip fault itu
diasumsikan bahwa punggungan itu pernah kontinu di seluruh zona patahan, sehingga patahan yang terlihat itu merupakan patahan geser mendatar. Nah, dengan asumsi ini, distribusi gempa bumi dan arah pergerakan batuan diharapkan itu berbeda dari kenyataan. Lalu pada skema B itu diasumsikan bahwa kedua segmen punggungan itu tidak pernah menyatu dan bahwa dasar laut itu terus bergerak menjauh dari masing-masing segmen lembah reef atau reef valley. Nah, dengan asumsi ini, distribusi gempa dan pergerakan batuan itu sesuai dengan pengamatan. Zona patahan yang menghubungkan segmen punggungan ini ternyata adalah patahan transform yang memungkinkan pergerakan lateral antara segmen punggungan. Nah, gambar ini itu memperlihatkan bahwa patahan transform itu berperan penting dalam mengakomodasi gerakan horizontal antara segmen punggungan tengah samudra, sehingga dasar laut itu dapat terus menyebar secara teratur tanpa terputus. Lalu di gambar 4.19 itu menjelaskan penggunaan teknologi GPS untuk mempelajari gerakan lempeng tektonik secara langsung. Nah, pada bagian A itu ditunjukkan stasiun GPS yang dipasang di Islandia. Nah, stasiun ini itu menerima sinyal dari satelit GPS yang mengorbit bumi untuk menentukan posisi yang sangat akurat sehingga pergerakan permukaan bumi itu dapat diukur dari waktu ke waktu. Lalu pada bagian B itu diperlihatkan data gerakan lempeng tahunan dari stasiun-stasiun GPS di seluruh dunia. Panah itu menunjukkan arah pergerakan masing-masing lempeng dan panjang panah itu menunjukkan kecepatan gerakannya. Skala referensi itu menunjukkan 5 cm per tahun, sehingga kita dapat melihat bahwa lempeng itu bergerak dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun. Sehingga gambar ini itu menegaskan bahwa teknologi GPS itu memungkinkan pengukuran langsung gerakan lempeng tektonik dan memberikan bukti nyata tentang dinamika litosfer di bumi. Selanjutnya, gambar 4.20 itu menjelaskan proses pembentukan batas lempeng divergen di tengah benua yang akhirnya membentuk lautan baru. Nah, di tahap A, benua itu mulai mengalami perluasan. Keraknya itu akan menipis dan terbentuk Rift Valley di sepanjang pusatnya, disertai erupsi lava basalt yang muncul di permukaan. Nah, pada tahap B, benua itu terbelah menjadi dua bagian. Tepi benua itu mengalami patahan dan pengangkatan, sementara erupsi basalt itu terus membentuk kerak samudra. Nah, di tahap ini terbentuk lautan sempit di antara kedua benua yang terpisah. Sedangkan pada tahap C, sedimen dari benua itu mengisi tepi yang tenggelam untuk membentuk landas kontinen. Nah, lautan itu akan semakin melebar dan hubungan tengah samudra itu akan berkembang seperti yang terlihat pada Samudra Atlantik saat ini. Nah, gambar ini itu memperlihatkan bagaimana proses divergensi lempeng itu menyebabkan pembentukan lembah reef, pemisahan benua, dan akhirnya membentuk samudra baru. Selanjutnya itu ada gambar 4.21. Gambar ini itu menggambarkan contoh nyata dari proses divergensi lempeng di daratan dan juga di laut. Pada bagian A, itu ditunjukkan oleh adanya Rift Valley di Afrika Timur dan juga di Laut Merah. Nah, simbol segitiga itu menandai keberadaan gunung api yang aktif di sepanjang reef dan menunjukkan bahwa area ini merupakan zona reef kontinental yang aktif. Sedangkan pada bagian B itu merupakan foto satelit Laut Merah yang menampilkan kesamaan garis pantai antara Semenanjung Arab yang ada di kanan dan juga Afrika di sebelah kiri. Nah, kesamaan ini itu menunjukkan bahwa Laut Merah itu terbentuk karena pemisahan benua melalui aktivitas rifting. Gambar ini itu memperlihatkan bagaimana pemisahan benua itu menghasilkan lembah reef di daratan dan membentuk lautan baru yang masih muda seperti Laut Merah.
Nah, di gambar 4.22 itu digambarkan mengenai pembentukan uh, margin kontinental pasif yang terjadi akibat pemisahan benua dan proses divergensi lempeng. Nah, ketika sebuah kerak benua itu mengalami patahan dan tenggelam, itu akan terbentuk cekungan yang kemudian diisi oleh aliran basalt dan juga sedimen. Nah, ini sempit yang jika lautan sempit yang terbentuk itu menguap, lapisan garam batu itu dapat terbentuk. Nah, seiring waktu, sedimen laut yang tebal itu akan menutupi batuan dasar ini dan membentuk struktur landas kontinen, lereng, dan juga kenaikan. Nah, di tepi landas kontinen yang perairannya hangat, terumbu karang itu dapat berkembang dan beberapa terumbu karang ini akhirnya akan terkubur oleh sedimen seperti yang terjadi di bagian landas kontinen Atlantik Amerika Utara. Gambar ini itu menunjukkan bahwa margin kontinental pasif itu merupakan hasil kombinasi antara pergerakan lempeng yang memisahkan benua dan pengendapan sedimen yang menutupi cekungan yang terbentuk. Lalu, gambar 4.23 itu menjelaskan berbagai jenis batas transform dan bagaimana mereka berperan dalam tektonik lempeng. Nah, di bagian A, batas transform itu terjadi antara dua punggungan tengah samudra. Nah, di sini kedua segmen MOR itu tidak terhubung secara langsung, sehingga pergerakan lateral antara lempeng itu diakomodasi oleh patahan transform. Lalu pada bagian B itu menunjukkan bahwasanya batas transform antara punggungan dan palung. Ini menghubungkan segmen punggungan dengan zona subduksi di palung, yang memungkinkan lempeng itu bergerak secara horizontal sambil tetap mempertahankan kontinuitas punggungan dan juga palung. Sedangkan di bagian C, dia menggambarkan batas transform antara dua palung. Nah, batas jenis ini itu umum terjadi di wilayah Pasifik Tenggara, di mana dua zona subduksi itu dipisahkan oleh patahan transform untuk mengakomodasi pergerakan lateral lempeng. Sehingga segitiga wadah palung itu menunjukkan arah zona subduksi. Lalu di bagian D itu menampilkan patahan San Andreas sebagai contoh nyata batas transform punggungan-punggungan. Nah, patahan ini itu berada di antara lempeng Amerika Utara dan juga lempeng Pasifik. Ujung selatan patahan itu berakhir di segmen punggungan dekat perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Sedangkan ujung utara itu mencapai persimpangan tiga, di mana tiga lempeng itu bertemu atau disebut dengan three junction. Lalu ada juga panah hitam besar yang menunjukkan pergerakan horizontal lempeng Pasifik melewati lempeng Amerika Utara. Nah, secara keseluruhan, gambar ini itu menunjukkan bagaimana batas transform itu memungkinkan pergerakan lateral di lempeng di berbagai konfigurasi, baik antara punggungan, palung, maupun kombinasi keduanya. Lalu ada gambar 4.24 yang menggambarkan bagaimana batas divergen itu membentuk puncak punggungan dan patahan transform pada lempeng samudra maupun lempeng benua. Nah, di bagian A, untuk lempeng samudra, puncak punggungan itu terbentuk tegak lurus terhadap arah penyebaran. Nah, patahan transform itu sejajar dengan arah penyebaran, memisahkan segmen-segmen punggungan dan mengakomodasi gerakan lateral lempeng. Nah, pola ini itu relatif teratur karena kerak samudra itu homogen dan juga tipis. Sedangkan pada bagian B untuk lempeng benua, puncak punggungan itu juga terbentuk tegak lurus terhadap arah penyebaran, tetapi pola patahannya itu lebih kompleks. Nah, kelemahan yang ada sebelumnya di kerak benua itu mempengaruhi orientasi patahan, sehingga distribusi patahan itu tidak selalu seimbang, dan segmen punggungan itu biasanya lebih bervariasi. Nah, secara keseluruhan, gambar ini itu menunjukkan bahwa meskipun prinsip dasar terbentuknya punggungan dan patahan transform itu sama, struktur lempeng, samudra atau benua itu mempengaruhi pola dan keteraturan patahan serta punggungan yang terbentuk.
Lalu gambar 4.25 itu menggambarkan batas konvergen antara dua lempeng samudra dan proses geologi yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, ketika satu lempeng samudra itu menunjam atau subduksi di bawah lempeng samudra lainnya, itu terbentuk palung laut yang dalam di lokasi subduksi. Nah, di atas zona subduksi, sebagian material itu meleleh membentuk magma yang akan naik ke permukaan, membentuk busur pulau vulkanik atau volcanic island arc. Nah, zona gempa bumi yang memanjang ke bawah lempeng yang menunjam itu dikenal sebagai zona Benioff, yaitu tempat terjadinya gempa bumi akibat gesekan dan juga tekanan batuan yang menunjam. Nah, selain itu, proses subduksi itu juga menghasilkan baji akresi, yaitu akumulasi material yang tererosi dari lempeng yang menunjam dan terakumulasi di sisi-sisi atas lempeng yang lebih stabil. Nah, bagian belakang busur pulau atau back-ah region itu merupakan wilayah yang berada di sisi busur yang menjauh dari palung dan sering mengalami penipisan kerak dan aktivitas geologi tambahan. Nah, secara keseluruhan, gambar ini itu menunjukkan hubungan antara subduksi lempeng samudra, pembentukan palung, vulkanisme busur pulau, dan juga zona gempa bumi. Lalu di gambar 4.26 ini, kita akan menggunakan analogi bola tenis meja yang penyok untuk menjelaskan bentuk palung subduksi. Nah, ketika sebuah bola tenis meja itu ditekan atau penyok di satu sisi, lekukan yang terbentuk cenderung melengkung mengikuti permukaan bola. Nah, demikian juga palung subduksi di bumi itu tidak terbentuk lurus sempurna, melainkan melengkung ke arah lempeng yang menunjam. Nah, lengkungan ini itu terjadi karena permukaan bumi itu bersifat bulat, sehingga zona subduksi itu mengikuti kelengkungan kerak bumi. Dengan kata lain, gambar ini itu memberikan visualisasi untuk memahami bahwa palung subduksi itu selalu tampak melengkung di peta dunia, bukan karena kondisi lokal saja, tetapi sebagai konsekuensi dari bentuk bola bumi. Nah, selanjutnya gambar 4.27 itu menggambarkan proses tektonik pada batas konvergensi samudra benua yang membentuk margin kontinental aktif. Di gambar ini, lempeng samudra itu menunjam ke bawah lempeng benua melalui zona subduksi. Proses ini itu menghasilkan palung laut yang dalam di depan lempeng benua serta zona Benioff, yaitu area gempa bumi yang memanjang dari permukaan hingga kedalaman di sepanjang lempeng yang menunjam ini tadi. Nah, magma yang terbentuk dari lelehan material di zona subduksi itu akan naik dan membentuk busur magmatik berupa rangkaian gunung berapi di daratan. Nah, selain itu, aktivitas tektonik ini itu membentuk sabuk pegunungan muda di tepi benua dan cekungan sedimen di belakang busur. Di sisi yang lebih stabil, platon itu tetap berada sebagai inti benua yang tua dan tidak mengalami deformasi. Nah, dengan demikian, gambar ini itu menunjukkan bagaimana konvergensi samudra benua itu membentuk palung, gunung berapi, mountain gold, dan juga zona gempa di margin aktif benua. Lalu gambar 4.28 yang menggambarkan tahapan utama dalam konvergensi dan tabrakan benua yang membentuk pegunungan tinggi. Nah, pada poin A itu ditunjukkan bahwasanya konvergensi samudra benua, di mana samudra itu menyempit karena lempeng samudra menunjam di bawah lempeng benua, itu menghasilkan palung laut dan baji agresi, yaitu zona endapan sedimen halus yang tererosi dari kerak samudra dan menumpuk di zona subduksi. Lalu di gambar B itu ditunjukkan fase tabrakan benua-benua. Nah, ketika dua benua itu bertumbukan, tabrakan ini itu akan membentuk sabuk pegunungan muda di dalam benua baru yang lebih besar. Nah, contoh
paling terkenal dalam tabrakan India dengan Asia yang membentuk pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Zona ini, patahan dorong dan cekungan di depan pegunungan itu juga terbentuk sebagai bagian dari deformasi kerak. Skala vertikal dan gambar itu biasanya dilebih-lebihkan untuk memperjelas perbedaan ketinggian. Lalu pada poin C itu ditunjukkan peta pergerakan lempeng India ke arah utara dari waktu ke waktu yang mengilustrasikan jalur pergerakan benua sebelum tangkapan. Nah, secara keseluruhan gambar ini itu menjelaskan bagaimana proses subduksi, akresi, dan tabrakan benua itu bekerja sama membentuk pegunungan tinggi seperti Himalaya. Selanjutnya ada gambar 4.29 yang menggambarkan model konveksi mantel yang terjadi yang menjadi salah satu mekanisme pendorong gerakan lempeng tektonik. Nah, dalam gambar ini itu ditunjukkan mantel inti dan batas inti mantel yang menjadi tempat aliran material panas dari dalam bumi itu menyebabkan panas ini itu menyebar di area mantel, yaitu gerakan material mantel yang naik di bawah gunungan tengah samudra dan turun di zona subduksi. Nah, gerakan lempeng yang didorong oleh dua mekanisme utama, tarikan lempeng atau slide pull, itu terjadi saat lempeng samudra itu menunjam di zona subduksi dan dorongan punggungan atau ridge push itu akibat kenaikan topografi punggungan tengah samudra yang mendorong lempeng itu menjauh dari sudut punggungan. Gambar ini tuh juga menunjukkan bahwasanya punggungan tengah samudra, bujur pulau, atau gunung berapi dan benua itu memperlihatkan hubungan antara gerakan mantel, aktivitas vulkanik, dan deformasi kerak. Secara keseluruhan, gambar ini itu juga menjelaskan bagaimana konveksi mantel itu menggerakkan lempeng samudra dan juga benua, serta membentuk berbagai fitur geologi seperti punggungan, busuk pulau, dan juga gunung berapi. Nah, di gambar 4.30 itu digambarkan mekanisme tambahan yang mempengaruhi gerakan lempeng tektonik. Dalam gambar ini, lempeng itu digambarkan didorong di hubungan tengah samudra atau ridge push, di mana eh, material di punggungannya lebih tinggi itu mendorong lempeng untuk bergerak menjauh dari sumbu punggungan. Nah, lempeng itu juga dapat ditarik atau slab pull ketika tepi depan lempeng samudra itu menunjam ke dalam astenosfer di zona subduksi. Dan jika lempeng yang menunjam itu jatuh dengan sudut lebih curam daripada kemiringan batas litosfer astenosfer atau slab rollback atau gulungan lempeng, maka palung dan lempeng di atasnya itu akan ikut tertarik secara horizontal menuju lempeng yang menunjam karena efek isapan palung. Nah, gambar ini itu menekankan bahwa gerakan lempeng itu tidak hanya disebabkan oleh satu mekanisme, tapi merupakan kombinasi dari dorongan punggungan, tarikan lempeng, isapan palung, dan juga gulungan lempeng yang bekerja bersama untuk menggerakkan lempeng samudra maupun benua. Nah, selanjutnya ada gambar 4.31 yang menggambarkan model mantel plume yang naik melalui mantel untuk membentuk titik panas atau uh, basalt fluid dan juga lantai vulkanik. Pada gambar ini, uh, mantel plume itu digambarkan memiliki kepala berbentuk jamur yang panas dan juga ekor yang lebih sempit. Nah, ketika kepala penyebaran itu mencapai bagian atas mantel, ia akan membentuk titik panas yang luas dan menyebabkan pengangkatan serta peregangan kerak disertai erupsi basalt banjir. Nah, ekor penyebaran yang naik ke permukaan itu menghasilkan titik panas yang lebih sempit, membentuk gunung berapi tunggal. Nah, seiring lempeng tektonik itu bergerak di atas titik panas, terbentuk jejak atau rantai gunung berapi yang sejajar dengan arah gerakan lempeng, seperti yang terlihat pada kepulauan Hawaii. Nah, hal ini itu menunjukkan hubungan antara penyebaran mantel, titik panas, vulkanisme, dan pembentukan lantai pulau vulkanik akibat gerakan
lempeng di atas titik panas yang tetap. Lalu di gambar 4.32 itu menggambarkan distribusi titik panas di seluruh dunia. Nah, titik panas ini itu diidentifikasi berdasarkan aktivitas vulkanik yang terus-menerus dan pengangkatan struktural yang terjadi dalam beberapa juta tahun terakhir. Nah, titik panas yang berada di dekat kutub itu tidak ditampilkan pada peta. Gambar ini itu hanya menampilkan lokasi berbagai titik panas terkenal seperti Hawaii, lalu ada Yellowstone, Selandia, dan di Yunani. Nah, titik panas tersebut itu merupakan bukti nyata dari penyebaran mantel atau mantle plume yang naik ke permukaan dan menyebabkan vulkanisme. Nah, selain itu, titik panas atau hotspot itu dapat digunakan sebagai indikator untuk melacak gerakan lempeng tektonik dari waktu ke waktu. Karena lempeng itu bergerak di atas titik panas yang relatif tetap membentuk jejak vulkanik atau rantai gunung berapi seperti Kepulauan Hawaii. Selanjutnya ada gambar 4.33. Gambar ini itu mengilustrasikan pemisahan benua akibat mantle plumes. Nah, pada tahap awal, kuba itu akan terbentuk di atas mantle plumes yang naik di bawah benua, terus seperti di gambar A, yang menyebabkan permukaan kerak itu akan menonjol. Nah, aliran material mantel yang keluar itu membentuk 3 rif radial, seperti gambar B, yang memfasilitasi retakan di kerak benua. Nah, seiring waktu, benua itu akan terpisah menjadi 2 bagian di sepanjang 2 dari 3 rif tersebut, atau gambar C, membentuk dasar laut samudra baru di antara benua yang menyimpang. Nah, rif ketiga tidak berhasil memisahkan benua dan menjadi rif bakal atau yang disebut aulagogen, yang kemudian terisi oleh sedimen benua. Nah, contoh nyata dari rif radial ini itu ditunjukkan pada Wingding, yang merupakan Laut Merah, dan juga Teluk Aden, yang merupakan rif aktif saat semenanjung Arab itu menjauh dari Afrika. Nah, Teluk Aden itu memiliki hubungan tengah samudra dan lembah rif sentral. Sedangkan rif yang gagal itu terlihat sebagai lembah rif di Afrika. Nah, gambar ini itu menunjukkan bagaimana penyebaran mantel itu dapat mendorong pemisahan benua dan pembentukan lautan baru, serta meninggalkan rif gagal sebagai geologis tambahan. Lalu ada gambar 4.4 yang mengilustrasikan pemisahan benua akibat penyebaran mantel. Nah, pada tahap awal atau A, 2 penyebaran mantle plumes ini itu muncul di bawah benua, menyebabkan tekanan dan pemanasan pada kerak di atasnya. Akibatnya, rif itu memanjang membentuk masa banjir yang meletus di permukaan, yaitu poin B, dan menandai awal pemisahan benua. Nah, seiring berjalannya waktu, di poin C, benua itu akan terbelah menjadi 2 bagian, sementara rif yang tidak berhasil itu memisahkan benua menjadi rif gagal. Nah, samudra baru mulai terbentuk ditandai oleh puncak gunungan, zona patahan, dan gunungan aseismik yang merupakan rantai gunung berapi. Nah, gambar ini itu menunjukkan bagaimana aktivitas mantle plumes itu dapat menyebabkan pemecahan benua, pembentukan rif yang memanjang, dan awal terbentuknya samudra baru, termasuk terbentuknya hubungan aseismik dan rantai gunung berapi di sepanjang zona patahan. Di gambar 4.35 itu diilustrasikan tentang pembentukan terumbu karang dan buyut di sekitar pulau vulkanik yang bergerak menjauh dari hotspot. Nah, pada tahap awal, pulau vulkanik itu terbentuk di atas hotspot. Kemudian aktivitas gelombang dan erosi itu akan mengikis bagian atas pulau dan meratakannya. Nah, seiring pulau bergerak menjauh dari hotspot, karena adanya gerakan lempeng, pulau itu akan mulai tenggelam secara bertahap. Nah, seiring waktu, puncak pulau yang tererosi itu akan menjadi buyut atau bentang alam datar yang terendam di bawah permukaan laut. Terumbu karang yang tetap tumbuh di sekitar pulau
itu selama masih berada di zona cahaya yang cukup, dia akan terus tumbuh. Nah, hal ini tuh menunjukkan bagaimana interaksi aktivitas vulkanik, erosi, gerakan lempeng, dan subsiden itu membentuk buyut dari pulau vulkanik. Oke. Dan yang terakhir, gambar 4.36, itu mengilustrasikan pola usia batuan vulkanik di gugusan Pulau Hawaii yang menunjukkan hubungan antara titik panas dan pergerakan lempeng. Nah, pada gambar usia batuan itu akan meningkat ke arah barat laut. Sedangkan dua gunung berapi yang masih aktif itu ditandai dengan titik merah. Nah, titik panas saat ini itu berada di bawah gunung Laut Loihi, di mana erupsi bawah laut terbaru itu terjadi. Nah, pola ini itu menunjukkan bahwa lempeng Pasifik itu bergerak ke barat laut di atas titik panas yang tetap, sehingga pulau-pulau yang lebih tua itu berada lebih jauh dari titik panas. Sedangkan pulau atau gunung berapi yang baru itu terbentuk tetap aktif di atas titik panas. Dengan demikian, rantai pulau di Hawaii itu mencerminkan interaksi antara titik panas tetap dan gerakan lempeng tektonik dari waktu ke waktu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Yang sebesar-besarnya, saya Indah Nurfitria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.